بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ثم كنت وأطع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وخيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أما بعد. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, yang dimana pada malam yang berkah ini kita diguyur hujan, diberi nikmat oleh Allah. Hujan ini merupakan juga nikmat yang Allah berikan, dan alhamdulillah tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap mendatangi majelis ilmu, dan ini merupakan nikmat yang luar biasa atas nikmat taufik hidayah dan maunahnya, pertolongan Allah, kita dimampukan untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa menghadiri apa yang telah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang mengaku beriman, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan yang menjadi rutinitas kita, yang menjadi agenda kita setiap pekan sekali, yaitu kita bersama-sama untuk belajar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Alaq kalau kita membaca, yaitu yang dimana ayat ini pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Rabbmu yang telah menciptakan dirimu. Di dalam ayat ini para jamaah Bapak Ibu, Allah memerintahkan kepada kita agar ikra. Ikra itu adalah membaca. Maka para ahli tafsir mengatakan kata-kata qara'a yaqra'u ini selalu menuju mengarah kepada, yaitu untuk senantiasa belajar memahami Al-Quran, memahami tentang ajaran Islam. Maka siapapun orang yang dia sudah akil balik, yang dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka sudah menjadi kewajiban untuk belajar. Belajar untuk membaca, belajar untuk memahami, dan belajar untuk senantiasa mengetahui kandungan-kandungan perintah larangan di dalam Al-Quran. Kenapa para jamaah Bapak Ibu? Karena dengan belajar inilah seseorang akan semakin paham dan mengerti status dia sebagai manusia. Orang kalau hidup di dunia ini, kalau dia itu memiliki ilmu, maka otomatis dia akan semakin mengerti hakikat tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hanya untuk makan, minum, bekerja, kemudian hubungan biologis, suami istri, atau yang lainnya. Yang paling terpenting hidup di dunia ini adalah bagaimana supaya kita dituntun dan dibimbing oleh Allah untuk bisa selamat, bahagia dunia dan akhirat. Itu yang paling terpenting, ya. Jadi tidak ada cita-cita bagi kita orang yang beriman adalah bagaimana supaya kita ini mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat. Di dunia kita bahagia dan juga nanti di akhirat kita juga bahagia. Makanya oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita untuk kita senantiasa untuk ikra, belajar, membaca.
Kalau kita tidak belajar membaca, tidak mau kita mendengarkan, mendatangi majelis ilmu, memperhatikan, menyimak, atau mendapatkan ilmu-ilmu dari manapun, baik langsung bertatap muka, kita seperti ini bertatap muka secara langsung, bermujalasah, bermuajahah, duduk di majelis ilmu, bahkan ini mungkin pahalanya lebih besar daripada sekedar kita hanya duduk di rumah dengan kita menonton HP yang di situ memang ada pengajiannya. Tapi beda dalam hal segi kualitas dan kedudukannya nanti di hadapan Allah. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah sepantutnya kita sebagai orang yang tetap mengakui bahwa Allah sebagai Rabb kita, satu-satunya yang kita sembah, maka tentunya kita tetap harus belajar. Sampai kapan ya? Sampai kita mati. Sampai kita meninggal dunia. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayat ini diturunkan pertama kali kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi itu sebelum dia menyampaikan ilmu, sebelum dia berdakwah harus iqra. Apa iqra? Belajar dulu. Siapa gurunya? Malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril membimbing beliau, mengarahkan, memberitahukan, mengajarkan semua ilmu yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril untuk diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah tugas Nabi adalah juga untuk membimbing, mengajarkan kepada siapa? Kepada umatnya, sampai kepada kita. Buktinya mana? Ini Al-Quran yang kita baca. Ini bukti bahwa Nabi telah memberikan pengajaran kepada umatnya. Nabi telah menyampaikan amanah yang Allah bebankan, yang Allah berikan. Maka Nabi tidak menyanyiakan amanah. Nabi terus sambil Nabi belajar, Nabi juga dakwah. Jadi ngeten Pak Bu. Jadi kita juga seperti itu, sambil kita tetap belajar juga kita dakwah. Dakwah itu kan tugasnya ustadz, salah. Dakwah itu tugasnya kiai, ulama, salah. Tugas dakwah adalah setiap individual. Karena dakwah itu adalah sifatnya mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Mengajak supaya orang taat kepada Allah. Beda nanti kalau untuk memberikan pelajaran ilmu yang secara itu penting dan khusus, yang tidak setiap orang itu mampu atau belum mengerti, maka itu tugasnya orang yang berilmu. Ya ustadz, kiai, habib, siapapun titelnya. Maka itu tugas yang memang khusus untuk memberikan pengajaran, pendalaman, pemahaman, penghayatan kepada umat, kepada jamaah. Contohnya kita belajar ini tugas bagi yang sudah berilmu, yang sudah belajar. Kados kula. Mengki lek sampun kula sampaikan, kalau sudah saya sampaikan, gantian panjenengan antum mengajarkan kepada yang lain. Meskipun itu adalah satu ayat. Meskipun satu hadis. Kalau sudah dapat ilmu satu ayat ataupun satu hadis, wajib untuk disampaikan. Gitu Ustaz? Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, ketika beliau senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya, ketika sudah mendapatkan wejangan, bimbingan, nasihat dari Nabi, maka Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya cukup satu ilmu, satu ayat, satu hadis. Apa pesan Nabi? Nabi tidak, kamu harus hafal 30 juz, enggak. Kamu harus hafal 100 hadis, enggak. Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Wahai para sahabatku, kalau kamu ingin dapat pahala, ingin kamu dimasukkan ke dalam surga, jangan lupa balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang aku ajarkan kepada kalian meskipun satu ayat. Ingat, meskipun seayat. Meskipun sehadis. Satu hadis, kalau dia itu bisa dimengerti dan bisa dipahami, maka harus disampaikan kepada yang tidak bisa hadir. Kepada keluarga, kepada sanak kadang, saudara, tetangga, atau teman-teman dekat. Ini namanya dakwah.
Ya. Makanya tidak ada kalimat ucapan yang paling mulia di sisi Allah, tidak ada pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah, tidak ada job yang paling hebat istimewa di hadapan Allah kecuali apa? Dakwah. Dakwah ini adalah pekerjaan yang mulia. Tapi Ustadz nggak dapat uang. Nah itu kan kalau kacamata dunia. Orang kalau hanya setiap pekerja itu selalu diidentikan, ditafsirkan, dianalogikan, diinterpretasikan, ditafsirkan, harus dapat uang. Enggak. Ada pekerjaan yang paling mulia di dunia ini kecuali apa? Dakwah, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Ini job dari mana? Allah. Mana dalilnya? Nah, kalau kita membuka di dalam Al-Quran, di dalam surat Fusilat, surat yang ke-41, di situ Allah menggambarkan ayat yang ke-135, kalau tidak 136. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qala mimman da'a ilallah. Apakah ada yang lebih baik bagi orang-orang yang menyeru kepada Allah? Ada enggak ucapan yang paling baik selain mengajak kepada agama Allah? Tidak ada. Maka orang yang menyeru kepada agama Allah, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah, ini merupakan qaul, ucapan yang paling baik. Maka kata Allah adalah yang paling mulia. Coba Bapak Ibu. Jadi kalau penyansami nggih, setiap kita ketemu dengan siapapun, ya kita ajak dia untuk ibadah, kita ajak dia untuk sholat, kita ajak untuk dia ngaji, belajar, kita ajak untuk dia puasa, kita ajak untuk dia sedekah, kita ajak untuk apa saja, baca Quran dan yang lainnya, maka inilah pekerjaan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Baru kemudian wa'amilan sholehan, baru beramal sholih. Dia menjaga tetap sholatnya, menjaga puasanya, tetap dia belajar agama, thalabul ilmi, mencari ilmu terus dia. Wa qala innani minal muslimin, kata Allah. Dan dia mengatakan tetap saya akan berpegang teguh kepada agama Allah, menjadi orang muslim sampai kapan? Sampai kapan menjadi orang muslim? Sampai meninggal dunia. Tetap tunduk, patuh, taat kepada Allah sampai meninggal dunia. Jadi para jamaah Bapak Ibu, dari sinilah berangkat dari ayat Allah ini, maka tidak ada kalimat ucapan yang keluar dari mulut seseorang kecuali di situ adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk taat kepada Allah, dakwah agar senantiasa manusia tetap beribadah kepada Allah. Ini namanya dakwah. Balighu ani walau ayat. Meskipun ngerti satu ayat, sampaikan. Saya dapat ilmu tadi ngaji, agar kita jangan sampai berbuat ini. Kita diperintahkan untuk ini. Lah ini sampaikan. Apa yang kita ingat. Kalau kita nggak ingat ditulis, nggak apa-apa. Kalau kita ingat. Ya, ini pentingnya kita belajar. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah kebahagiaan di dunia. Jadi kebahagiaan di dunia adalah bagaimana ketika orang ini mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia belajar, karena dia bekerja, karena dia menyampaikan ilmu meskipun hanya satu ayat. Dia bisanya cuma hanya Al-Fatihah, dia bisa cuma An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Diajarkan kepada anak-anaknya, diajarkan kepada tetangga-tetangganya, disampaikan kepada teman-temannya dimanapun dia bertemu. Nah, itu namanya ahsan. Di sini Allah menggunakan kata-kata ahsan, bukan hasan tapi ahsan, lebih utama, lebih baik. Jadi tidak ada ucapan yang paling baik kecuali apa? Da'a ilallah, mengajak kepada agama Allah. Jadi jangan sampai kita punya ilmu kemudian kita diam. Kita dapat ilmu, kita tidak mau menyebarkan, men-share atau mengajarkan atau berbagi ilmu kepada jamaah, kepada
saudara kita, keluarga kita atau yang lain. Jangan Bapak Ibu. Jangan ilmu hanya untuk kita sendiri, tapi sampaikan kepada yang lain. Apa yang kita mampu, yang kita bisa. Baik secara langsung maupun lewat WhatsApp, lewat ya Instagram, IG, apapun lewat manapun media sosial yang kita manfaatkan untuk kebaikan, mendulang pahala yang besar. Kelihatannya mungkin sepele dan mungkin tidak tampak, tapi di sisi Allah luar biasa. Makanya para ulama salaf mengatakan, apa yang kita tulis itu sesuai dengan ucapan kita. Ingat, apa yang kita tulis sesuai dengan ucapan kita. Jadi tangan itu menulis karena kita ngomong sebenarnya. Ya Bu, kita ngomong sebenarnya. Dengan HP yang kita miliki kita nulis terus. Ya, atau kita men-share agar orang lain, teman-teman, saudara kita, kerabat kita, keluarga kita mendapatkan ilmu. Tujuannya apa? Supaya nanti mereka bahagia, selamat, bukan hanya di dunia, nanti di akhirat bagaimana bisa bertemu kembali. Jadi pertemuan seseorang di surga itu bukan hanya dia nanti berkumpul dengan keluarganya saja, yang sudah kita jelaskan kemarin di dalam surat At-Tur ya. Surat yang ke-52 ayat 21 kemarin. Bagaimana orang yang dikatakan bahagia itu adalah mereka yang bisa berkumpul kembali, bertemu kembali, ya, bisa bersama-sama mereka nanti reuni lagi nanti di surga bertemu dengan istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah, ini namanya reuni keluarga yang besar itu adalah di surga. Bisa kumpul kembali. Jadi bukan hanya keluarga saja, keluarga besar kita Pak Bu, bukan hanya keluarga besar kita, tapi kalau bisa berkumpul kembali dengan teman-teman kita, saudara kita, jamaah kita, relasi kita, teman dekat jauh kita, siapapun yang kita kenal. Kalau bisa nanti kumpul lagi di surga. Jadi jangan sampai keluarga kita tok rugi. Harapan kita hidup di dunia ini bagaimana supaya nanti bisa reuni kembali, berkumpul kembali, bahagia lagi, selamat di akhirat, nanti ketemu di surganya Allah. Kersa Pak Bu? Kersa? Harus. Jangan orang hidup itu hanya mementingkan pribadi saja, ya. Bagaimana Ustadz mementingkan pribadi? Ya kita beramal soleh hanya untuk diri kita sendiri. Kita baik hanya untuk diri kita sendiri. Kita taat hanya untuk diri kita sendiri. Sedangkan orang lain tidak kita pedulikan. Nah ini kan mementingkan diri sendiri namanya. Kalau orang bilang apa Pak Bu? Egois. Gitu. Oh egois. Ya. Dia ibadah hanya untuk dirinya sendiri. Dia punya ilmu hanya dipakai sendiri. Dia bersedekah hanya untuk sedekah dirinya sendiri. Tidak berbagi dengan yang lain. Nah, ini namanya egois. Ya, harusnya berbagi. Ilmu berbagi, harta berbagi, amal ibadah pun harus berbagi. Ini konsep hidup di dunia seperti ini. Kenapa? Disitulah tujuan Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda, bersuku-suku, ya, berkabilah-kabilah, beda marga, beda kafilah, beda suku, beda kulit, beda bahasa, beda apapun, tapi yang penting kata Allah, selama dia bertakwa, kumpul kembali. Beda negara, beda wilayah, nggak masalah. Selama dia beriman, kumpul. Makanya kan Allah turunkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ya, ayat yang ke-13. Allah jelaskan di dalam ayat tersebut. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila ya lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu jelas ayatnya. Kenapa Allah menggunakan kalimat harfun nida panggilannya kepada manusia? Kenapa Kak tidak Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu?
Kalau Allah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ila lita'arafu. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa? Kenapa kok menggunakan ya ayyuhan nas? Nah, ini menunjukkan bahwa Allah ingin menjadikan setiap orang manusia, siapapun dia, yang dikenal atau tidak dikenal, baik itu beda suku, beda marga, beda kabilah, beda negara, beda wilayah, beda kulit, beda bahasa, beda keluarga, bukan termasuk satu nasab. Kalau dia sama-sama beriman, sama-sama dia bertakwa, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kemuliaan itu diukur karena takwa. Bukan karena suku, bukan karena marga, bukan karena etnis, bukan. Bukan karena beda wilayah, beda negara, bukan. Tapi yang dinilai sama Allah adalah apa? Iman dan takwamu. Ingat. Bisa jadi orang yang mungkin berasal dari negara yang paling pucuk, ya. Pucuk gunung misalnya. Daerah pegunungan. Atau mungkin wilayah-wilayah yang Asia Tenggara, mungkin daerah Afrika, yang dimana mungkin rata-rata kulitnya hitam pekat, gitu. Beda dengan orang-orang Eropa, yang mereka kulitnya putih-putih. Tapi itu bukan penilaian Allah. Allah tidak menilai daripada kulit, suku, etnis, negara manapun. Yang dinilai sama Allah apa? Imanmu dan takwamu kepada Allah, amal ibadahmu. Kalau kita lihat kurang apa? Fir'aun kulitnya putih, Raja Namrud kulitnya putih, Abu Lahab, Abu Jahal bersih, kaya, terkenal, terpandang, punya kedudukan. Apa yang terjadi? Hina mereka di hadapan Allah, rendah mereka. Tidak selamat nanti di akhirat, mereka celaka, masuk neraka. Kenapa? Kufur, tidak mau beribadah, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah. Kita lihat Bilal bin Rabah, seorang budak berasal dari Ethiopia, Afrika. Dan masih banyak lagi, ya, sekelas Bilal bin Rabah, mantan-mantan budak, kulitnya hitam, tapi bisa menjadi mulia di hadapan Allah. Hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Caranya adalah dengan kita tetap menjaga iman kita, menjaga amal ibadah kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah, agar mendapatkan perhatian, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Tidak berhenti di situ. Jangan lupa, saudara-saudara kita juga harus kita perhatikan. Jadi kalau kita nanti bahagia, bisa reuni berkumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, ya. Yang penting beriman, ya. Beriman, bertakwa, berkumpul kembali nanti di surga. Istri kita bisa ketemu lagi dengan kita, suaminya dengan istrinya, anak dengan orang tuanya. Nah, nanti juga orang-orang yang kita kenal, mungkin secara langsung kita kenal, atau kita mengenal tidak secara langsung, tidak pernah kita berhadapan, hanya lewat media, chattingan, WhatsApp, Instagraman, Telegram, atau lewat apa saja. Ternyata apa? Dia orang yang senantiasa mengingatkan kita. Dia orang senantiasa mengajak kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Dia membantu kita dalam kebaikan-kebaikan. Mengingatkan kita agar senantiasa kita tetap semangat dalam kita beribadah. Memberikan kontribusi kebaikan-kebaikan. Mengingatkan kehidupan akhirat. Mengingatkan kalau kita sedang futur, lemah, atau kita sedang berbuat maksiat, dosa. Maka itulah saudara yang mengajak kita ke dalam surga. Begitu juga kita mengingatkan mereka. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam surat Az-Zukhruf. Surat yang ke-43, ayat yang ke-67.
Yang dimana di dalam ayat ini menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat, kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang senantiasa dia saling tolong menolong, saling membantu dalam mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan masuk surga bersama-sama. Mereka diikat persaudaraan, pertemanan karena ketakwaan dan keimanan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Siapa mereka yang akan masuk surga? Baik itu masuk surga dalam wilayah lingkungan keluarga, skala kecil sampai skala nanti besar. Harapan kita yang ngaji di sini semuanya kalau bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kalau seandainya para jamaah Bapak Ibu, mungkin saya pribadi tidak terlihat nanti di surga, jenengan minta kepada Allah, ya Allah kok tidak terlihat ini, ya. Dulu yang ngajak saya, mengingatkan saya, Ustaz Azam ini tolong ya, masukkan dia ke dalam surga, karena nggak terlihat ini. Nah ini. Begitu juga saya, kalau pribadi nanti akan mengingat penjenengan semua yang ada di sini. Kalau seandainya jenengan tidak terlihat, nanti akan saya minta kepada Allah. Memohon kepada Allah, kok nggak kelihatan ini si fulan di mana ini? Saya minta kepada Allah, ya Allah, ada khilul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Akhriju anin nar, keluarkan dia dari neraka kalau masuk neraka. Kenapa? Karena orang mukmin itu tidak akan ridho, tidak akan rela kalau ada temannya, saudaranya ini nanti dia terpleset masuk ke dalam jurang neraka, itu nggak ridho. Itu kalau orang beriman loh ya. Nah, kalau orang tidak beriman itu ya sakarep-karepmu. Masa bodoh urusanmu. Kenapa nggak peduli? Nah itu. Maka disitulah Allah jelaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, surat yang ke-43. Nanti buka di rumah. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma idin ba'dum li ba'din aduun illal muttaqin. Jelas kata Allah. Nanti pada hari kiamat, kata Allah, yang dimana al-akhillau, mereka berkasih sayang, mereka saling berteman, teman dekat ya, al-akhillau teman dekat, sahabat dekat. Mereka saling bermusuhan nanti, Pak. Mereka saling mencela, mereka saling mengolok-olok, mereka saling menyalahkan. Kenapa? Disebabkan semasa hidup mereka kumpul bareng bukan karena mentaati Allah, tapi karena maksiat. Karena dosa. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan nanti di akhirat. Kenapa? Karena di dunianya mereka tidak ingin mencari bahagia dan selamat. Jadi orang seperti ini, pertemanan, persahabatan yang dimana diikat atas dasar karena nafsu, karena dosa, karena maksiat. Bukan karena iman, takwa, bukan karena ketaatan kepada Allah. Rugi nggak Pak Rugi? Contoh nggak? Jadi kalau orang bersahabat, berteman itu karena atas dasar nafsu, atas dasar karena dosa, atas dasar karena maksiat, ya sudah. Nanti pada hari kiamat loh, meskipun sekarang saya hanya menyampaikan kisah, ini hanya sekedar kisah, cerita. Nanti kenyataan pada hari kiamat, silakan ya, percaya atau tidak silakan, yakin atau tidak silakan, iman atau tidak silakan. Yang saat ini saya hanya menyampaikan ini memang cerita kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Nanti kenyataannya pada hari kiamat. Apa kata Allah? Ilal muttaqin. Ketika semua orang ini mereka berteman, bersahabat, teman dekat ya, sahabat dekat, itu atas dasar karena apa? Dosa, maksiat. Mereka berteman dengan orang-orang yang senang tidak sholat, senang mereka tidak mau belajar agama, senang mereka orang yang berbuat maksiat, ya, zina, minum khamr, mabuk, sabung ayam, judi, makan riba, ya, orang-orang yang suka ya mencela saudaranya, menghina, mengumpat, mencaci maki, memfitnah. Itu mereka senang kumpul dengan mereka-mereka itu. Mereka kumpul kembali. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. wa ta'ala. Mereka pun akan dikumpulkan. Nah, ya, ini kebahagiaan Bapak Ibu.
Yang dulu bareng-bareng duduk jagongan, ketemu lagi. Kenapa? Karena semasa di dunianya mereka duduk jagongannya, ngobrolnya ya membahas masalah agama, mengingatkan masalah akhirat. Nah, dulu kita pernah ngobrol di masjid, di musola. Sekarang Allah berikan nikmat, kita bisa dipertemukan kembali. Ya kan itu nikmat. Itu kebahagiaan Bapak Ibu, ya. Masya Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita di dunia ini adalah bagaimana nanti di hari kiamat kelak ketika Allah nanti bisa mempertemukan kita kembali nanti pada hari kiamat, ya, di surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Tapi dengan syarat apa? Kita tetap menjaga iman kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.